menjelajahi peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh utama, dan dampaknya yang masih terasa hingga saat ini. Sudah siap untuk menjelajahi sejarah yang mendebarkan? Mari kita mulai! Setelah terjadinya Perang Dunia II tahun 1945, dua negara superpower muncul, yaitu ada Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua negara ini saling bertentangan ideologi. Amerika Serikat mengusung ideologi yang liberalis dengan sistem ekonomi yang kapitalis, sedangkan Uni Soviet mengusung ideologi yang komunis dengan sistem ekonomi yang sosialis. Nah, kedua negara ini bertentangan dalam ideologi, sistem pemerintahan, dan kepentingan global. Ketegangan antara kedua negara mulai meningkat setelah konferensi pasca perang, seperti konferensi Yalta dan konferensi Potsdam, yang gagal menyepakati secara tuntas pembagian wilayah pengaruh di Eropa. Uni Soviet menempatkan pengaruhnya di negara-negara Eropa Timur, seperti Polandia, Rumania, Hungaria, dan Jerman Timur, dengan dalih menjaga keamanan setelah invasi besar Nazi Jerman. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya mendukung pembentukan pemerintahan demokratis di Eropa Barat, serta meluncurkan rencana massal pada tahun 1948, yaitu bantuan ekonomi besar-besaran untuk membangun kembali Eropa Barat dan mencegah penyebaran komunisme. Dan dari sinilah lahir politik penahanan containment dan berbagai upaya untuk melemahkan tanpa adanya perang langsung. Perang dingin memang terjadi pada 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet. Tetapi dampaknya masih terasa hingga kini dengan adanya pengaruh politik global dan persaingan teknologi. Namun, ini bukanlah sebagai senjata, melainkan sebagai tumbuhnya informasi dan ide-ide yang ada. Perang dingin adalah perang yang terjadi antara dua negara besar yang terbelah menjadi dua kubu, Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Perang dingin tidak hanya menyangkut tentang militer, tetapi juga tentang ekonomi, ideologi, hingga luar angkasa. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, Jepang mengalami kehancuran total. Kota-kota besar seperti Hiroshima dan Nagasaki mengalami kehancuran karena serangan bom atom, di mana industri runtuh, ekonomi kolaps, sumber daya terbatas, moral masyarakat menurun drastis. Setelah kekalahan Jepang, Asia Timur menjadi wilayah strategis dalam Perang Dingin. Amerika Serikat menempatkan pasukan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara Uni Soviet memperluas pengaruhnya di China Utara dan mendukung berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 di bawah pimpinan Mao Zedong. Namun, dalam waktu sekitar 2 dekade, Jepang berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan fenomena ini dikenal sebagai Japanese Economic Miracle. Akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dingin, yaitu terbelahnya dunia menjadi dua blok besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Dampaknya terasa di seluruh dunia. Terjadi peperangan nuklir, hingga terjadi perang-perang kecil seperti yang terjadi di Korea dan Vietnam. Meski dunia penuh ketegangan, beberapa negara justru bangkit dari kehancuran. Terjadi perlombaan senjata dan teknologi, di mana persaingan militer menjadi ciri khas utama dari Perang Dingin. Amerika Serikat pertama kali menggunakan bom atom pada tahun 1945. Namun, pada tahun 1949, Uni Soviet juga berhasil mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Kedua negara kemudian berlomba mengembangkan bom hidrogen,
rudal balistik antar benua atau ICBM, dan melakukan perlombaan luar angkasa atau space race. Puncaknya adalah peluncuran satelit Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957 dan pendaratan manusia pertama di bulan oleh Amerika Serikat melalui misi Apollo 11 pada tahun 1969. Menurut National Geographic 2023, perlombaan senjata dan luar angkasa bukan hanya upaya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga menjadi simbol supremasi ideologis antara dua sistem yang saling bertentangan. Selain itu, Perang Dingin juga berdampak pada sosial dan ekonomi, di mana Perang Dingin menyebabkan meningkatnya anggaran militer di banyak negara, sementara alokasi untuk kesejahteraan sosial menurun. Ketegangan ideologis juga menyebabkan munculnya berbagai rezim otoriter yang beralasan menghadapi ancaman komunisme atau sebaliknya melawan imperialisme barat. Namun di sisi lain, kompetisi global juga mempercepat kemajuan teknologi, komunikasi, dan eksplorasi ruang angkasa. Selain berdampak pada sosial dan ekonomi, Perang Dingin juga berdampak pada politik global, di mana Perang Dingin melahirkan gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961 yang dipelopori oleh Indonesia, India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Gerakan ini bertujuan menjaga posisi netral bagi negara-negara yang tidak ingin terlibat langsung dalam rivalitas blok barat dan blok timur. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, Tiongkok muncul sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan paling pesat di dunia. Reformasi ekonomi yang dimulai sejak 1978 melalui kebijakan Open Door Policy semakin menunjukkan hasil yang signifikan pada era pasca Perang Dingin. Tiongkok bertransformasi dari negara dengan ekonomi tertutup menjadi pusat manufaktur global dengan arus investasi asing yang sangat besar. India juga mengalami kebangkitan signifikan setelah Perang Dingin, terutama setelah melakukan reformasi ekonomi besar pada tahun 1991. Reformasi tersebut meliputi deregulasi, privatisasi, dan membuka pasar domestik untuk investasi asing. Hal ini mendorong pertumbuhan pesat pada sektor teknologi informasi, telekomunikasi, dan industri jasa. India kemudian berkembang menjadi salah satu pusat industri IT terbesar di dunia dengan kota-kota seperti Bengaluru dan Hyderabad sebagai pusat teknologi global. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara seperti Polandia, Hungaria, dan Ceko melakukan transisi dari sistem komunis ke ekonomi pasar. Mereka juga membangun sistem politik demokratis dan memperkuat institusi negara. Banyak dari mereka akhirnya bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, yang membuat ekonomi mereka tumbuh cepat, stabil, dan lebih terbuka terhadap perdagangan internasional. Daerah ini kemudian menjadi kawasan industri baru dengan pertumbuhan yang lebih kompetitif. Rusia bangkit kembali lewat sektor energi seperti minyak dan gas. Pendapatan besar dari energi membantu membangun stabilitas ekonomi dan kekuatan militer, menjadikan Rusia kembali sebagai aktor penting dalam geopolitik dunia. Jerman bangkit setelah penyatuan Jerman Timur dan Barat pada tahun 1990. Meski awalnya sulit, investasi besar untuk membangun Jerman Timur membuat negara ini akhirnya menjadi ekonomi terkuat di Eropa dan pemimpin utama dalam Uni Eropa. Korea Selatan berkembang pesat setelah Perang Dingin dengan industri teknologi dan manufaktur yang kuat seperti Samsung dan Hyundai. Negara ini juga menjadi pusat budaya global lewat K-pop dan drama Korea, sekaligus menjadi salah satu negara yang paling inovatif di dunia. Vietnam bangkit lewat reformasi ekonomi atau yang disebut dengan Doi Moi, menjadikannya pusat manufaktur baru. Indonesia berkembang pesat setelah reformasi 1998 dengan ekonomi yang stabil. Malaysia dan Thailand juga tumbuh sebagai negara industri baru. Secara keseluruhan,
ASEAN menjadi kawasan yang dinamis dan berpengaruh setelah Perang Dingin. Perang Dingin merupakan konflik ideologis dan geopolitik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutunya dari tahun 1947 hingga 1991. Konflik ini berdampak luas terhadap tatanan politik dunia, melahirkan krisis global seperti Perang Korea dan pembangunan tembok Berlin, serta menciptakan perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan teknologi dunia. Walau tidak menimbulkan perang langsung antar superpower, Perang Dingin telah membentuk dunia modern seperti yang kita kenal sekarang. Dunia yang terstruktur oleh ideologi, teknologi, dan keseimbangan kekuatan global.